Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Dan pada episode kali ini kita mengundang narasumber-narasumber yang tentunya memiliki cerita-cerita yang dapat kita pahami bersama. Dan episode kali ini saya mengundang teman, saudara, dan juga dia memiliki rumah Quran. Nah, dan juga dia memiliki perjalanan karir yang sangat indah sekali. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ngobrol bersama Nurjana Aziz di sini selaku founder dari Rumah Quran Al Jannah. Halo, assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam. Nah, Nurjana Aziz, nah kalau akrab ini disapa siapa? Kak Nona. Kak Nona. Iya. Oke, jadi Sobat Inspirasi bersama Kak Nona di sini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, saya mau mempertanyakan terkait kabarnya. Akhir-akhir ini bagaimana? Alhamdulillah baik Kak Nisa. Alhamdulillah. Nah, berarti sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Sekarang lagi istirahat dulu. Oke, sedang istirahat ya. Iya. Nah, Sobat Inspirasi, Rumah Quran Al Jannah ini kan kamu sebagai foundernya ya berarti? Iya, betul. Oke, mungkin kita bisa tahu terkait bagaimana awal mulanya. Jadi awal mula Rumah Quran Al Jannah itu dia sekitar tahun 2020. Jadi di situ kan masa-masa Covid. Jadi aku melihat anak-anak dan adik-adik aku, mereka sangat stuck mengajinya. Jadi mengajinya itu tidak lanjut dan tidak pindah. Jadi aku berinisiatif untuk mengajarkan mereka dan sampai-sampai mereka mengajak teman-temannya yang lain untuk mengaji bersama. Jadi awal mulanya di situ, Kak. Awal mulanya di situ. Nah, berarti ini ibaratnya ini tetangga-tetangga kah? Iya, betul, tetangga-tetangga. Oke. Nah, 2020 itu berarti kan era-era Covid ya berarti ya. Berarti apakah untuk awal itu masih sekitaran anak-anak di situ saja? Iya betul, jadi sekitaran situ karena kita juga kan lagi social distancing. Jadi dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sedikit dulu, lama-lama langsung banyak. Wow, menarik. Dan juga di era 2020 itu ya berarti ya, apakah kamu ini mendedikasikan, bagaimana sih awal mulanya itu kayak oke, ada momen dimana kayaknya ini saatnya deh untuk membuat rumah Quran. Jadi waktu itu kan karena ngelihat adik aku tidak pernah mengaji di situ awalnya, jadi aku langsung berinisiatif untuk mengajarkan mereka. Dan kemudian lama-lama teman-temannya juga mau ikut mengaji. Dan sehingga sampai sekarang kita membuat rumah Quran bersama teman-teman yang lain. Oke, Sobat Inspirasi bisa lihat di rumah ini juga rutinitas ya? Iya betul Nana, ya? Kak. Wow. Berarti apakah ini kamu ada dibarengi bersama teman-teman yang lain untuk mengaji atau bagaimana? Iya betul, jadi kita itu kan berempat, ada Kak Muci, ada Kak Atun, ada Kak Melvi juga, dan ada saya. Jadi tim intinya itu kita, tapi kita menghandle anak-anak yang sudah juz untuk membantu mengajar kembali untuk anak-anak yang Iqra. Oke. Dan berarti untuk awal mulanya ini dari ajak-ajakan juga ya berarti betul, ya. Betul, Kak. Dan bagaimana respon daripada adik kamu sendiri, kan pasti juga adik mungkin akan jadi lebih semangat ya kalau ada teman-temannya gitu ya. Iya betul. Jadi mereka lagi semakin semangat karena di situ kayaknya mereka kalau bukan SD, SMP, SD kayaknya. Mereka langsung semangat begitu karena punya teman-teman yang lain, teman-teman untuk belajar. Baik. Dan kalau untuk lokasinya ini boleh tahu di mana? Di rumah saya di Jalan Kakak Tua nomor 29A Kelurahan Benua. Luar biasa, dan alhamdulillah juga masih berjalan ya sampai iya, sekarang betul, ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti kan kalau ini kan di stalk juga ya berarti ya. Kamu di samping itu juga ada kegiatan kan pastinya? Iya, aku pernah kerja di Nobi, terus aku juga membuat Ramadan Show di kegiatan itu. Jadi kegiatan Ramadan Show itu adalah kegiatan kita tiap tahun yang dimana di sini adalah anak-anak bebas untuk mengekspresikan diri. Nah di sini juga anak-anak itu mengikuti lomba-lomba Islami. Lomba-lombanya itu ada lomba azan, lomba mewarnai kaligrafi, lomba Al-Kafi Challenge, lomba bacaan sholat, dan lomba menghafal ayat kursi. Oke, nah Ramadan Show ini ya, berarti apakah menjadi kali pertama atau sebelumnya sudah pernah?
Sebelumnya sudah pernah Kak. Jadi waktu pertama itu kita buat part 1 itu apa adanya dan memang sangat awal sehingga tahun-tahun berikutnya kita bisa membuat lagi. Oke, nah Sobat Inspirasi bisa lihat ini antusiasme ya dari adik-adik. Nah, ini apakah dikategorikan secara umur sebelum kita jauh lebih lanjut membahas terkait Ramadan Show ya berarti ya? Apakah kalau untuk usia diperkategorikan untuk adik-adik ini atau bagaimana? Kita menginikan dia Iqra sama Juz. Oke, Iqra sama Juz. Iya. Oke. Dan berarti kalau untuk pengajar daripada Iqra sama Juz itu apakah dibedakan kah atau mungkin sama? Sama Kak. Sama, oke, wow luar biasa. Nah, masih ingat tidak kayak usia termudanya itu mungkin berapa tahun di adik-adik ini? Ada yang 6 tahun sampai 7 tahun. 6 tahun sampai 7 tahun, baik. Ini menarik sekali ya karena mungkin namanya juga mungkin adik-adik mungkin bisa saja dia karena ada teman-temannya jadi merasa seru ya berarti ya. Betul Kak. Baik. Nah Sobat Inspirasi juga mungkin saya akan lebih penasaran lagi terkait Rumah Quran ini. Nah berarti apakah dalam setiap 5 tahun, 6 tahun perjalanannya, apa yang menurut kamu perubahan? Mungkin dari diri kamu sendiri ya, mungkin sebagai pengajar, juga sebagai founder untuk melihat adik-adik ini, antusiasme dalam belajar begitu. Justru bagi saya, aku sangat bahagia karena melihat mereka semakin berkembang dan dari segi peningkatan baca Al-Qur'annya, dari segi bersama teman-temannya, dan sosialnya juga. Jadi aku pengen melihat mereka itu tumbuh menjadi anak yang cinta Al-Quran. Masya Allah sekali ya. Dan bagaimana sih respon keluarga gitu ya? Kan pasti di lingkungan tetangga juga, terus kayak di rumah sendiri pula, itu bagaimana sih? Alhamdulillah kalau dari keluarga sangat setuju dan mendukung, dan keluarga-keluarga yang lain juga yang jauh ataupun yang dekat dan tetangga-tetangga juga sangat bersyukur. Sangat bersyukur ya berarti ya, dan tentunya ini juga menjadi termasuk bagian daripada karir kamu juga ya berarti ya. Betul Kak. Keren sekali. Nah gimana tuh? BTW ini aku dari kelas 3 SMA. Dari kelas 3 SMA? Iya. Wow, berarti manajemen waktunya juga pasti termasuk ya berarti ya? Iya betul Kak. Oke, nah kalau kayak begitu berarti bagaimana cara kamu tuh membagi waktu? Pastinya kan kamu juga ada waktu untuk belajar. Iya, jadi waktu itu kan aku bukan lulus sih, pulang sekolahnya itu kan jam-jam 5, jam-jam 4. Jadi aku memberi kesempatan anak-anak belajar itu selesai sholat maghrib. Berarti selesai sholat maghrib. Dan untuk jadwal-jadwalnya sendiri itu setiap hari apa? Senin sampai Sabtu, dan kita baginya per sesi. Jadi kalau misalkan hari Senin kan ada Iqra dulu, terus hari Selasa Juz, mereka lagi belajar talaki, tahsin, tajwid, terus hari Rabu Iqra, hari berikutnya lagi Juz, gitu Kak. Baik. Oke, kita kan bisa lihat dari rentang usianya ini masih ada yang bocil-bocil ya. Adik-adik, terus tentunya ada treatment khusus lah, ibaratnya kayak menaungi mood-moodnya mereka ya, kurang lebih ya. Atau mungkin misalnya ada momen-momen di mana mereka merasa tidak mau belajar dulu kah, atau bagaimana? Itu bagaimana cara kamu mengatasinya? Mungkin memberikan lagi semangat kepada mereka, dan mereka memang sangat antusias dan bersemangat lagi setelah itu. Oke, luar biasa sekali. Dan berarti ini metode-metode yang kamu berikan dan mungkin bersama teman-teman juga, itu bagaimana sistemnya? Kalau kita itu kalau mengajar Iqra, kita bagi-bagi, ada yang kalau kita yang buat pengajar kita ngambil 4 sampai Iqra 6. Jadi yang anak-anak yang bantu, anak-anak Juz yang bantu, dia mengambil Iqra 1, 2, dan 3. Seperti itu Kak. Baik, dan juga ini dari sekian banyak mungkin metode pembelajaran ya, dibalik juga motivasi kamu sejak 2020. Nah, kenapa sebenarnya memilih fokus pada pembinaan Al-Quran di luar daripada mungkin adik ya terutama?
Karena aku selalu berpegang di hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu adalah motivasi utama aku, Kak. Wow, luar biasa sekali, dan itu menjadi motivasi yang kuat ya untuk Iya, betul. Rumah Al-Qur'an Al-Jannah ini untuk tetap eksis hingga sekarang. Nah, berarti apakah ada perubahan-perubahan mungkin dari fasilitas mungkin atau mungkin dari metode belajar untuk tahun ini gitu? Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh ada. Jadi sebelumnya rumah aku belum seperti ini, Kak. Dan sampai ada keluarga yang hamba Allah yang sangat baik mau membantu untuk memperluas tempat ajaran kita. Jadi alhamdulillah beliau memberikan fasilitas-fasilitas terbaik itu sehingga kita bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran di tempat ini. Dan untuk sebagai awal mula tentunya kamu memiliki tantangan kan? Iya, betul. Mungkin kau bisa menceritakan untuk mungkin sobat-sobat inspirasi yang ada di rumah ingin mengikuti jejak karirmu juga ingin belajar gitu. Oh, sebenarnya sekiranya apa sih sebenarnya tantangannya gitu? Sebenarnya kalau bicara soal tantangan itu banyak. Pertama, tantangan sebagai pengajar, dan kedua, tantangan fasilitas. Kalau sebagai pengajar, kita kan pasti melihat anak-anak ada yang karakternya berbeda-beda, dan kita tidak bisa menyamakan anak-anak untuk kepintarannya. Kita tidak bisa menyamakan cara belajarnya, cara berprosesnya, cara berkembangnya. Tapi kita harus mengerti dan pahami bagaimana anak-anak itu bisa belajar dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Terus yang kedua itu pasti tantangan fasilitas. Yang tadinya kita tidak mempunyai meja, sampai sekarang alhamdulillah kita udah punya karena donatur-donatur yang baik. Terus yang tadinya kita tidak mempunyai Iqra, Al-Quran, dan alhamdulillah Allah mendatangkan orang-orang yang baik. Dan yang tadinya kita tidak punya kipas angin, sampai sekarang kita mempunyai kipas angin. Masya Allah, dan alhamdulillah juga itu menjadi sumber semangat untuk adik-adik Betul, belajar ya berarti Kak, ya, betul. karena tentu saya ada hal-hal baru, inovasi dan sebagainya ya. Oke Kak Nona, kita akan ngobrol lebih banyak ya, terutama terkait Ramadan Show tadi yang sempat disebutkan, tapi kita akan jeda dulu. Jadi sobat inspirasi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya.